Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Apoteker Dewi Rahma Fitri M.Farm dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Farmasi Fisika tentang viskositas dan reologi non-Newtonian. Di sini yang kita ambil hanya dilatan dan tiksotropik. Berikut anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Deden Sukmawijaya, kemudian Lilis Teatun, lalu ada saya sendiri, Rizky Damayanti, dan Septilia Adinda Putri. Yang pertama ada introduction. Salah satu praktikum dalam farmasi fisika adalah viskositas dan reologi. Viskositas adalah ukuran resistensi zat cair untuk mengalir, sedangkan reologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat zat cair atau deformasi zat padat. Praktikum ini membahas masalah cara perhitungan viskositas dengan menggunakan alat tertentu yang dikenal dengan nama viskometer. Lalu berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada viskositas. Menurut Mato Harsono tahun 2006, viskositas fluida atau zat cair adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak, atau benda padat yang bergerak di dalam fluida. Besarnya gesekan ini biasa juga disebut sebagai derajat kekentalan zat cair. Jadi semakin besar viskositas zat cair, maka semakin susah benda padat bergerak di dalam zat cair tersebut. Viskositas dalam zat cair yang berperan adalah gaya kohesi antar partikel zat cair. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Semakin besar viskositas, maka aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, gaya tarik antar molekul, dan ukuran serta jumlah molekul terlarut. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah. Dan sebaliknya, bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Menurut Sarojo tahun 2009. Reologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran, cairan, dan deformasi. Ilmu ini digunakan oleh ahli fisiologi untuk menentukan sirkulasi darah dan untuk para dokter dipakai untuk menentukan aliran larutan injeksi. Sedangkan untuk ahli farmasi digunakan untuk menentukan aliran suatu sediaan, misalnya emulsi, suspensi, dan salep. Reologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran cairan dan deformasi. Ilmu ini digunakan oleh ahli fisiologi untuk menentukan sirkulasi darah dan untuk para dokter dipakai untuk menentukan larutan injeksi. Sedangkan untuk ahli farmasi digunakan untuk menentukan aliran suatu sediaan, misalnya emulsi, suspensi, dan salep. Selanjutnya, beberapa tahun terakhir ini, prinsip dasar reologi telah digunakan dalam penyelidikan cat, tinta berbagai adonan, bahan-bahan untuk membuat jalan, kosmetik, produk hasil peternakan, serta bahan-bahan lain. Reologi meliputi pencampuran dan aliran dari bahan, memasukkan ke dalam wadah, pemindahan sebelum digunakan, dicapai dengan penuangan dari botol, pengeluaran dari tub atau pelewatan dari suatu jarum suntik, reologi dari suatu produk tertentu yang dapat berkisar dalam konsistensi dari bentuk cair ke semi-solid, sampai kepadatan dapat mempengaruhi penerimaan bagi si pasien, stabilitas fisika, dan bahkan availabilitas biologi. Jadi viskositas telah terbukti mempengaruhi lajur absorpsi obat dari saluran cerna. Sifat-sifat reologi dari sistem farmaseutik dapat mempengaruhi pemilihan alat yang akan digunakan untuk memproses produk tersebut dalam pabriknya. Selanjutnya,
Beberapa tahun terakhir ini, prinsip dasar rheologi telah digunakan dalam penyelidikan cat, tinta, berbagai adonan, bahan-bahan untuk membuat jalan, kosmetik, produk hasil peternakan, serta bahan-bahan lain. Rheologi meliputi pencampuran dan aliran dari bahan, pemasukan ke dalam wadah, pemindahan sebelum digunakan, dan dicapainya dengan penuangan dari botol, pengeluaran dari tub atau pelewatan dari satu jarum suntik. Rheologi dari suatu produk tertentu yang dapat berkisaran dalam konsistensi dari bentuk cair ke semi solid sampai kepadatan. Dapat mempengaruhi penerimaan bagi si pasien, stabilitas fisika, dan bahkan availabilitas biologi. Jadi, viskositas telah terbukti mempengaruhi laju absorpsi obat dari saluran cerna. Sifat-sifat rheologi dari sistem farmaseutik dapat mempengaruhi pemilihan alat yang akan digunakan untuk memproses produk tersebut dalam pabriknya. Cairan non-Newton. Cairan non-Newtonian adalah cairan yang akan mengalami perubahan viskositas jika terdapat gaya yang bekerja pada cairan. Cairan non-Newtonian juga disebut dengan cairan yang menyimpang dari hukum Newton. Viskositas cairan semacam ini bervariasi pada setiap percepatan geser, sehingga untuk mengetahui sifat alirannya dilakukan pengukuran pada beberapa kecepatan geser. Selanjutnya, berdasarkan grafik sifat aliran atau reogram, cairan non-Newton dibagi atas dua kelompok. Yang pertama, cairan yang sifat alirnya tidak dipengaruhi oleh waktu, yang kedua dilatan. Viskositas cairan akan naik dengan naiknya kecepatan geser karena volumenya akan naik bila ia digeser. Cairan non-Newton yang sifat alirnya dipengaruhi oleh waktu. Yang pertama ada thixotropik. Pada aliran thixotropik, kurva menurun berada di sebelah kiri kurva naik. Fenomena ini umumnya dijumpai pada zat yang mempunyai aliran plastik dan pseudoplastik. Kondisi ini disebabkan karena terjadinya perubahan struktur yang tidak segera kembali ke keadaan semula pada saat tekanan geser diturunkan. Sifat aliran semacam ini umumnya terjadi pada partikel asimetrik, misalnya polimer, yang memiliki banyak titik kontak yang tersusun membentuk jaringan 3 dimensi. Pada keadaan diam, sistem akan membentuk gel dan bila diberi tekanan geser, gel akan berubah menjadi solid. Cairan non-Newton yang sifat alirnya dipengaruhi oleh waktu. Yang pertama ada thixotropik. Pada aliran ini, kurva menurun berada di sebelah kiri kurva naik. Fenomena ini umumnya dijumpai pada zat yang mempunyai aliran plastik dan pseudoplastik. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur yang tidak segera kembali ke keadaan semula pada saat tekanan geser diturunkan. Sifat aliran semacam ini umumnya terjadi pada partikel asimetrik, misalnya polimer, yang memiliki banyak titik kontak dan tersusun membentuk jaringan 3 dimensi. Pada keadaan diam, sistem akan membentuk gel dan bila diberi tekanan geser, gel akan berubah menjadi solid. Selanjutnya ada metode pengukuran. Viskometer merupakan alat pengukur kekentalan suatu fluida. Viskometer yang umum digunakan pada viskometer peluru jatuh, viskometer tabung atau kapiler, atau Oswald, dan sistem rotasi. Ada beberapa jenis alat viskometer, namun 3 di antara jenis viskometer yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada metode pengukuran viskometer yang merupakan alat pengukur kekentalan suatu fluida. Viskometer yang umum digunakan adalah viskometer peluru jatuh, viskometer tabung atau kapiler atau Oswald, dan sistem rotasi. Ada beberapa jenis alat viskometer, namun 3 di antaranya jenis viskometer yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah viskometer Oswald, yang kedua viskometer Cup and Bob, dan yang terakhir yang ketiga viskometer Brockfield. Dan selanjutnya akan dijelaskan juga bagaimana cara menggunakan viskometer tersebut. Oswald, Cup and Bob. Berikut ini merupakan cara menggunakan viskometer Oswald. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu viskometer sebelum digunakan. Yang kedua, masukkan sampel atau cairan yang akan diuji ke dalam viskometer Oswald dengan menggunakan pipet tetes. Yang ketiga, pasang pushball atau bola penghisap pada lubang viskometer Oswald dan hisap cairan yang ada di dalam sehingga melewati 2 batas. Yang keempat,
Proses menaiknya cairan harus diamati waktunya menggunakan stopwatch. Yang kelima, kurangi isapan pada pushball secara perlahan hingga cairan berada di batas pertama, lalu hitung waktunya. Yang terakhir, setelah selesai, jangan lupa bersihkan kembali alat viskometer Oswald-nya. Berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan viskometer cup and bob. Dalam viskometer ini, sampel dimasukkan dalam ruang antara dinding luar, bob atau rotor, dan dinding dalam mangkok atau cup yang pas dengan rotor tersebut. Berbagai alat yang tersedia berbeda dalam hal bagian yang berputar. Ada alat di mana yang berputar adalah rotornya, ada juga bagian mangkuknya yang berputar. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan viskometer Brookfield. Yang pertama, isikan bahan yang akan ditentukan viskositas dan sifat alirnya ke dalam beker gelas 600 ml sampai hampir penuh, atau juga disesuaikan dengan jumlah bahan dengan nomor spindel. Yang kedua, pilih nomor spindel yang sesuai dan pasang dengan hati-hati. Turunkan hingga spindel tercelup ke dalam bahan sampai tanda batas. Yang ketiga, pilih RPM untuk menghasilkan skala 10. Catat skalanya yang terbaca. Bila skala yang terbaca kurang dari 10, maka naikkan RPM-nya. Dan apabila skala yang terbaca lebih dari 100, ganti spindel dengan nomor yang lebih besar. Yang keempat, amati skala yang tertera setelah 3 kali pengukuran. Yang kelima, naikkan RPM. Ulangi pengukuran sampai sedikitnya 3 RPM yang berbeda. Misalnya 3, 6, dan 12. Lalu kembalikan ke pengukuran RPM yang menurun, yaitu 6 dan 3. Yang keenam, tabelkan data yang diperoleh. Yang terakhir, buat grafik antara RPM pada sumbu Y dan F atau gaya. Pada sumbu X hasilnya merupakan grafik sifat alir atau reogram. Berikut jurnal terkait tentang viskositas dan reologi Newton. Berikut ini jurnal terkait dilatan dan isotropik. Jurnal yang pertama yang berjudul The Rheological Characteristics of Damar Mata Kucing. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui karakteristik reologi resin agar dapat merancang atau memilih perangkat yang dapat menangani suatu proses dengan mudah dan melakukannya secara akurat dan reproduktif. Untuk metode yang digunakan, metode ini menggunakan metode analisis reologi dengan mengukur nilai viskositas, geser, dan juga tegangannya. Pada hasil penelitiannya, nilai viskositas meningkat dengan meningkatnya laju geser. Hal ini menunjukkan bahwa larutan resin merupakan fluida dengan jenis fluida dilatan, yang viskositasnya meningkat ketika kecepatannya geser dinaikkan. Adapun kesimpulannya, ketika laju geser meningkat, nilai viskositas dan tegangan geser meningkat, sehingga dapat dipastikan semua sampel larutan resin adalah jenis fluida yang sama, yaitu fluida dilatan. Kemudian jurnal yang kedua, formulasi sediaan mikroemulsi gel anti jerawat mengandung kombinasi minyak jinten hitam dan minyak zaitun. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji aktivitas antibakteri kombinasi minyak jinten hitam dan minyak zaitun terhadap pH dan memformulasikannya ke dalam bentuk sediaan mikroemulsi gel. Metode penelitiannya, pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar pada konsentrasi kombinasi minyak 0,25, 0,5, dan 1%. Formulasi sediaan mikroemulsi gel dilakukan dengan menggunakan kremofor RH40 sebagai surfaktan, gliserin sebagai konsurfaktan, dan Visocam MIP10 sebagai gelling agent. Karakterisasi sediaan meliputi pengujian organoleptis, pH, viskositas, sifat alir, ukuran globul, dan stabilitas termodinamik. Pada hasil penelitiannya, pada pengujian viskositas yang disertai dengan uji sifat alir berkaitan dengan konsistensi sediaan saat proses pengaplikasiannya di kulit. Berdasarkan hasil uji sifat alir, diketahui bahwa sediaan memiliki kriteria cairan non-Newton dengan sifat alir tisotropik. Sifat alir tisotropik ditandai dengan adanya penurunan viskositas pada pemberian gaya dan nilai titik balik pada menjadi kecil.
Tipe aliran tiksotropik dianggap sebagai sistem yang ideal untuk sediaan topikal karena kemudahan dalam pengaplikasiannya. Adapun hasil penelitian ini, kombinasi minyak biji jinten hitam dan minyak zaitun memiliki aktivitas antibakteri kuat terhadap daknes, mulai pada konsentrasi 0,5 dengan nilai diameter 12,47 kurang lebih 1,07 mm. Formula mikroemulsi gel yang mengandung kombinasi minyak biji jinten hitam dan minyak zaitun yang paling baik adalah minyak 6%, surfaktan kremopor RH40 35%, kosurfaktan gliserin 35%, dan gel viskolam 20%. Sediaan mikroemulsi gel memenuhi kriteria sediaan secara farmasetik dengan nilai rata-rata diameter globul 120 nanometer. Sediaan mikroemulsi gel stabil berdasarkan hasil uji stabilitas termodinamik. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.